Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D yang genuk-genuk. Yang seperti biasa guys, selalu happy. Hari ini Mbok D nggak mukbang, nggak nguli juga. Dan Mbok D lagi nyantai. Mau menyampaikan sesuatu guys. Sesuatu yang setiap kita memerlukan gitu ya. Jadi hari ini Mbok D mau menyampaikan sesuatu yang berlaku untuk yang punya partner ya guys. Dan Mbok D mau mengutarakan gitu ya, sebagai orang yang punya partner maupun partnerin gitu guys ya. Nah Mbok D tuh dulu pernah membimbing rumah tangga setelah 26 tahun pada endingnya dengan perceraian gitu guys ya. Nah saat ini Mbok D mau memberi tahu atau menginformasikan gitu ya, bahwa hidup saat ini Mbok D itu sangat berbeda dengan kehidupan yang dulu. Jadi rumah tangga yang pernah Mbok D pimpin gagal itu, Mbok D berusaha saat ini membuat hidup Mbok D lebih berbeda gitu loh ya guys ya. Nah bahkan saat ini suaminya Mbok D menikah lagi gitu guys ya. Lalu Mbok D mempunyai suami yang boleh dibilang sebutan candanya seorang berondong gitu ya. Seorang berondong artinya pria yang masih muda guys ya, sangat muda sekali. Begitu guys. Jadi yang mau Mbok diutarakan di sini mengenai hubungan guys. Hubungan antara suami istri atau partner gitu ya guys. Aduh nih Mbok duduknya kurang nyaman. Oke. Jadi sebagai suami istri itu guys harus ada keterbukaan ya. Dulu Mbok D nggak berani terbuka guys. Bukan nggak berani guys, malu gitu karena kita biasanya nih berlaku untuk orang Indonesia terutama kali ya. Seorang perempuan itu tidak boleh mengatakan atau meminta sesuatu apalagi yang berhuruf 3 gitu ya, tidak perlu dibicarakan karena itu ya selain malu memang di tradisi kita itu nggak ada gitu ya. Jadi seorang perempuan tuh harus menerima apa adanya gitu kan. Kenyang nggak kenyang, diibaratkan makan, tidak ada masalah gitu. Yang penting rumah tangga kelihatan bahagia gitu. Nah mohon maaf gitu guys, itu yang Mbok D lakukan selama 26 tahun itu ternyata gagal. Akhirnya dengan tragis perceraian gitu ya. Sehingga gimana ya guys, karena mungkin dari pihak mantan itu tidak ada masalah karena mantanku orang sini juga guys, jadi orang Jerman. Tidak mengerti kalau melihat sang istri ini kok tidak terbuka gitu ya. Jadi kita sudah salah ini guys, salah menerapkan segalanya. Mbok D pun karena tradisi orang Indonesia, terutama orang Jawa, itu memang diajarkan tidak boleh bicara hal-hal seperti itu. Maksudnya hal yang berhuruf 3, dan seorang perempuan tuh biasanya malu untuk mengatakan apa maunya gitu kan. Tradisi itu Mbok D tidak bisa hilangkan guys, karena memang itu tradisi kejawen gitu ya. Mungkin hanya di tempatnya Mbok D aja yang seperti itu gitu ya. Mungkin di tempat lain tuh nggak seperti itu. Tapi
Mbok D diajarkan seperti itu dari orang tua dan keluarga gitu kan. Jadi Mbok D tidak pernah mengatakan yang namanya mentak gitu ya guys ya. Jadi diibaratkan makan Mbok D tuh nggak pernah kenyang. Mbok D ya nggak pernah mentak dan nggak pernah mengatakan apa maunya Mbok D gitu kan. Karena malu gitu guys ya. Nah, setelah perceraian itu guys, Mbok D pergi ke di sini namanya psikologi ya guys, karena di sini siapa yang punya masalah, apalagi seorang janda gitu ya, itu masalahnya apa itu bisa. Jadi janda itu manusia yang lemah gitu ya di sini, apalagi janda punya anak gitu, itu diibaratkan manusia yang perlu dilindungi dan paling lemah gitu kan. Jadi pertolongan itu lebih mudah didapatkan gitu. Nah, jadi Mbok D waktu itu pergi ke psikologi, bicara gitu guys, masalah dan masa lalu. Karena kalau kita ke psikologi memang kita harus terbuka, kita tidak bisa hanya bicara separuh-separuh gitu guys ya. Nah, lalu di situ Mbok D bicara panjang lebar guys ya. Mbok D hanya ambil garis besarnya saja di sini. Mbok D bicara dengan apa yang Mbok D alami dalam 26 tahun pernikahan itu, sehingga terjadi perceraian. Karena perceraian itu salah satu yang kita sudah tidak bisa menjalankan susah sama-sama gitu ya. Jadi dari pihak Mbok D memang Mbok D sudah tidak kuat lagi. Jadi kalau rumah tangga itu satunya tidak kuat, diibaratkan seperti rumah yang dasarnya itu atau cagaknya itu apa sih guys namanya, yang rumah supaya ada kakinya Dian, kaki Dian gitu ya. Itu kalau satunya roboh, rumah itu bakal roboh gitu ya guys ya. Mohon maaf guys, ini bahasa Indonesianya amburadul. Jadi rumah itu ada fondasi. Fondasinya harus kuat. Kalau fondasi itu yang satunya rontok, rumah tangga bakal hancur gitu ya, karena hanya satu atap itu nggak bisa guys. Jadi bukan atap guys, namanya apa sih, penyanggahnya itu loh guys. Itu kalau satunya rubuh pasti akan rubuh semua gitu kan. Lalu terjadilah dalam kehidupan Mbok D ya. Lalu Mbok D ini mempertahankan sampai 26 tahun. Ya mungkin mula-mulanya Mbok D itu tidak berasa hal-hal seperti itu, sehingga ngerokotin kehidupan Mbok D gitu ya. Mbok D boleh dibilang secara diibaratkan makan gitu, memang kalau lapar masih sehari 2 hari itu masih bisa bertahan ya guys ya, atau seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun gitu ya. Tapi kalau sudah puluhan tahun orang itu kelaparan guys, suatu saat pasti dia akan berontak dan dia akan bicara, saya tidak mampu lagi gitu ya. Itulah Mbok D. Akhirnya Mbok D juga bilang bahwa Mbok D tidak mampu lagi, lalu Mbok D mengajukan untuk minta dicerai gitu ya. Oke, proses perceraian itu memang tidak mudah yang namanya di Jerman ini guys. Itu perceraian itu dengan berbelit-belit segala macam, karena apalagi pernikahan sudah 26 tahun itu tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Jadi segala macam itu, karena masalahnya ini perceraian kalau hanya sebelah pihak aja yang mengajukan itu tidak mudah ya. Kecuali kedua belah pihak itu memang lebih gampang gitu ya. Apalagi kalau nggak ada gono gini yang harus dipermasalahkan gitu kan. Nah, masalahnya Mbok D di sini yang minta cerai hanya sebelah pihak, yaitu Mbok D. Karena Mbok D bilang Mbok D sudah tidak kuat lagi gitu kan. Lalu proses itu setahun lebih ya guys ya. Setahun lebih sampai bercerai itu 2 tahun ya. 2 tahun baru bisa bercerai. Karena di sini peraturan tuh kalau mau cerai tidak bisa langsung hari ini minta cerai besok cerai gitu, enggak guys. Jadi
proses itu cukup lama ya, dan biaya sangat mahal sekali. Tapi oke, Mbok De sudah jalankan gitu guys ya. Sudah jalankan semuanya guys. Nah, akhirnya selesailah perceraian itu setelah 2 tahun lebih guys ya. Tapi mengenai surat menyurat tuh sampai saat ini masih dalam proses juga guys. Itu biaya dan segala macam itu masih sampai saat ini prosesnya. Jadi Mbok De itu belum selesai semuanya gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu semuanya sudah tinggal ngurus saja. Karena Mbok De sudah ada surat cerainya yang sah gitu ya. Nah jadi itu semuanya perlu waktu dan perlu proses yang sangat luar biasa. Memang sudah selesai guys. Tapi beberapa surat gitu Mbok De masih dapat surat bahwa biaya masih sekian dan bagaimana cara pembayaran itu semuanya bisa diurus gitu guys ya. Oke, saat ini memang Mbok De tidak mau memproses menceritakan mengenai perceraian. Ini hanya cuplikan kenapa Mbok De bercerai setelah 26 tahun gitu ya. Mbok De saat ini mau bercerita mengenai saat ini Mbok De dengan suami baru tuh artinya saat ini suami Mbok De yang sekarang gitu ya. Jadi yang boleh dibilang panggilannya Pak Le, suami berondong itu guys ya. Nah ini guys, saat ini Mbok De sudah banyak belajar dari hal-hal yang dulu pernah Mbok De lalui, ternyata salah. Jadi Mbok De belajar saat ini ke jalan yang lurus gitu. Mbok De bukan mau bilang ke jalan yang benar gitu, menuju ke jalan yang benar gitu guys. Dalam hal ini gitu ya. Karena setelah psikologi dan lain-lain itu Mbok De sudah jalankan. Jadi mendapatkan beberapa nasihat-nasihat gitu ya. Lalu terjadilah Mbok De dan Pak Ale ini pernikahan dan pertemuan segala macam. Mbok De sudah bikin vlog guys, itu bisa disimak di video yang lalu gitu ya. Bagaimana Mbok De pertemuannya dan bagaimana dengan Pak Ale itu. Begitu guys, saat ini Mbok De menjalankan hidup baru bersama Pak Le. Jadi semuanya itu baru guys. Tidak ada lagi yang tertutup dan Mbok De di sini tidak lagi seperti dulu yang pakai acara malu-malu dan segala macam gitu guys ya. Lalu Pak Le itu juga memang berbeda. Mbok De tidak mau menyamakan antara mantan dan Pak Le karena setiap manusia itu berbeda gitu ya. Terutama juga memang umur berbeda dan setiap orang itu harus berbeda karena tidak mungkin guys. Setiap manusia itu sama, nggak mungkin. Karena nanti kalau manusianya sama, selera sama, itu kan bahaya guys. Gitu. Jadi saat ini suami yang masih baru, Pak Le, kita boleh dibilang masih pengantin baru. Ya bukan baru sih guys. Pernikahan kita sudah mau 2 tahun. Ya. Itu buat Mbok De masih baru guys. Karena setelah Mbok De pernikahan 26 tahun. Jadi 2 tahun tuh buat Mbok De masih baru gitu kan. Nah Pak Le itu suatu hari guys membuka pembicaraan hal yang 3 huruf itu gitu kan. Harus terbuka gitu. Mungkin karena jiwanya juga lebih muda gitu guys ya. Itu Pak Le menghadiahkan sesuatu yang Mbok De merasa secara ke Indonesia atau ke Jawen itu sedikit malu gitu guys. Tapi ternyata di sini itu tidak ada yang semuanya itu malu karena apalagi suami istri itu harus ada keterbukaan. Karena kalau tidak ada keterbukaan itulah nanti bisa terjadi yaitu tadi apa yang kita tidak inginkan bisa terjadi, penyelewengan dan perceraian gitu loh. Karena satu sama lain tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan, akhirnya satu sama lain itu tidak mengenal gitu guys ya. Jadi Mbok De belajar di sini. Walaupun Pak Le itu masih muda, tapi Mbok De pun belajar dari suami yang masih muda gitu ya.
Suatu hari guys, Mbok D itu dikasih satu hadiah gitu ya. Ini hadiahnya terbungkus guys, terbungkus dengan rapi ini ya. Ini ada nomor 1, nomor 2 gitu ya. Jadi Mbok D bacain aja. Yang antara nomor 1, nomor 2 ini adalah bel guys. Jadi Mbok D bacain dulu, mohon maaf nih. Ini ada nomor 1, nomor 2. Jadi bel nomor 1 cuma berbunyi begini guys. Ya. Artinya di sini bel nomor 1 itu diibaratkan makan dengan pembukaan gitu ya. Dalam arti pemanasan gitu. Jadi yang 3 huruf itu harus pakai pemanasan gitu ya. Mulanya buat Mbok D itu lucu gitu kan. Lucunya masa sih hal kayak gini dibicarakan gitu ya, karena malu gitu. Tapi Mbok D ingat waktu ke psikologi, kalau kamu tidak berubah, kamu mau berapa kali menikah maupun mengulangi hubungan baru dengan siapapun, itu akan gagal terus gitu kan. Lalu Mbok D berpikir gitu ya, kelihatannya kayak main-main gitu, tapi apa salahnya kalau aku praktekkan juga gitu. Memang hadiah ini kelihatannya kecil gitu guys ya, tapi ini ternyata ini juga menolong hubungan antara suami istri, partner gitu ya. Jadi ini bel pertama diibaratkan makan dengan pembukaan gitu ya. Bahasa Jermannya Vorspiel gitu. Jadi artinya makan harus ada pembukaan, harus ada pemanasan gitu maksudnya. Oke. Nah, bel kedua, ya, ini bel keduanya mau dibacain. Bel kedua ini disebutnya di sini snelle nomor. Snelle nomor itu artinya tidak perlu basa-basi, ya hanya sama-sama membutuhkan gitu guys ya. Jadi itu bel kedua. Jadi bunyinya hanya seperti ini. Tunggu guys. 1, 2 gitu. Jadi ini bel kedua guys. Jadi sama-sama membutuhkan, atau saat itu Mbok D lagi butuh gitu loh. Seperti itu guys. Nah, oke. Ini bel kedua tadi guys ya. Ingat. Ini yang kurang jelas videonya bisa diulang-ulang melihat, jadi supaya ngeh gitu ya. Bel kedua saling membutuhkan. Nah, ini bel ketiga guys. Bel ketiga ini bel ketiga ini boleh kasih lihat juga bel ketiga ya. Bel ketiga di sini artinya bel ketiga gaya bebas. Gaya bebas artinya di sini ada pembukaan dan ada penutupan. Sampai lempoh gitu guys ya. Ini bel ketiga. Jadi kalau Mbok D itu minta mau bel pertama atau bel ketiga atau bel 2, tinggal membunyikan 1, 2, 3. Nah itu Pak Le itu sudah tahu apa maunya Mbok D gitu. Jadi di sini tidak ada apapun yang disimpan guys. Jadi diantara kita suami istri itu harus saling terbuka. Tidak perlu juga mengejek
Kalau partner kita minta seperti itu, nah itulah kenyataannya gitu ya. Jadi tidak perlu lagi diejek. Kamu sih mintanya begini begitu, kenapa sih gitu. Ya nggak perlu ditanya karena itu eh mohon maaf ya guys, ini setiap insan itu memerlukan ya. Jadi setiap insan sebagai apa ya, insan yang hidup gitu, itu pasti membutuhkan. Mau diakui atau tidak diakui, kenyataannya seperti itu guys. Jadi tidak bisa dihela. Setiap insan memerlukan hal itu. Oke lah, untuk bel pertama dan bel kedua dan bel ketiga itu selera. Ya, selera kita masing-masing. Ada yang suka maunya dengan pembukaan ya, itu harus ada pemanasan ya. Ini bel pertama ya guys ya. Jadi mau diulang lagi. Bel pertama ada juga orang yang maksudnya memang memerlukan pembukaan dan pemanasan gitu ya. Ini bel pertama. Untuk bel kedua ini juga selera juga. Jadi ada juga orang yang maunya bel kedua ini memang saling membutuhkan saat itu juga, tinggal bilang aku lagi kepengen, jadi makanya aku minta cepat-cepat gitu ya. Nah ini diibaratkan memang sudah lapar gitu ya, jadi tidak perlu pembukaan dan tidak perlu penutupan, sekali makan selesai kenyang gitu kan. Ini bel kedua. Nah untuk bel ketiga ini pun selera, karena artinya di sini sampai not stand. Not stand yaitu tadi di sini biasanya kalau bel ketiga yang sudah aku alami dengan Pak Lek gitu guys ya. Dari pembukaan dan sampai berapa kali dengan gaya apapun di sini memang bebas. Nah, di sini ini semua selera guys. Selera. Ada juga yang memang bel ketiga ini ada yang tidak menyukai karena terlalu banyak gitu ya. Nah, di sini kalau bel ketiga ini yang Mbok sudah lakukan sama Pak Le, jadi antara ada pemanasan dan santai dan menikmati gitu ya. Jadi untuk bel ketiga ini memang agak sedikit perlu waktu gitu guys ya. Karena kalau nggak ada waktu nggak bisa gitu. Di sini ini bener-bener selain menikmati harus ambil waktu karena perlu pembukaan. Diibaratkan makan itu harus ada pembukaan yang nikmat gitu guys ya, sampai penutupan akhir. Nah ini untuk kedua belah pihaknya agar bisa sama-sama menikmati begitu guys ya. Ini bel ketiga. Setelah Mbak De melakukan hal ini sama Pak Le, Mbak De tuh sekarang jadi manusia tuh yang tenang gitu guys. Jadi karena Mbak De merasa di sini diibaratkan makan tuh Mbak De selalu kenyang. Ya, selalu Mbak De tidak pernah kekurangan karena kebutuhan itu selalu tercukupi gitu guys ya. Jadi dari bel pertama sampai bel terakhir itu Mbak De selalu maksudnya bel pertama sampai bel ketiga itu Mbak De sudah coba semuanya, memang sangat luar biasa gitu guys ya. Jadi ini untuk orang yang punya partner itu sangat penting sekali. Tidak ada yang harus kita permalukan di sini karena kita kalau sudah apalagi yang sudah menikah gitu ya, itu sudah sama suami istri, tidak ada yang harus disembunyikan lagi ya, karena kita harus sama-sama mengerti kebutuhan kita, kebutuhan suami kita, istri kita, sehingga kita diibaratkan makan tuh sama-sama kenyang dan tidak ada di antara kita yang kelaparan lagi, dan menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan seperti perceraian, pertengkaran gitu ya. Sekali lagi guys, juga ini kita harus menikmatin hidup karena rasa itu semuanya pemberian Tuhan gitu ya, kita harus nikmati gitu. Bukan kita menyalahgunakan. Ini semuanya Mbok De lakukan demi penyelamatan rumah tangga gitu guys ya.
Jadi bukan semata-mata wah Mbok D ini gila 3 huruf gitu ya. Enggak guys. Di sini Mbok D mau rumah tangga itu langgeng dan menghindari perceraian gitu. Jadi yang namanya di sini rasa apa sih guys namanya? Rasa cinta, rasa kasih sayang itu bukan dari kita sendiri, tapi pemberian Tuhan, pemberian Allah. Kita harus benar-benar menikmati gitu ya. Maksudnya di sini jangan menyalahgunakan ya guys ya, untuk maksudnya kalau yang belum punya partner, Mbok D tidak menganjurkan karena itu ceritanya beda lagi. Jadi bukan ini Mbok D berbicara mengenai orang yang sudah punya partner gitu ya. Kalau yang belum punya partner itu ada jalan lain lagi yang Mbok D tidak harus buka di sini. Masing-masing harus tahu bagaimana caranya untuk menghadapi semuanya ini. Ini Mbok D hanya mengedukasikan bagaimana caranya supaya rumah tangga kita bisa selamat gitu loh. Jadi saling terbuka, saling mempercayai satu sama lain, kejujuran ya. Apapun yang kita lakukan harus kita terbuka sama partner kita. Sehingga kita bisa langgeng. Insya Allah lebih daripada 26 tahun apa yang Mbok dialami gitu ya. Itu aja guys, jadi jangan lupa. Ini bel ini hanya satu tanda, satu contoh aja guys ya. Jadi Anda di luar sana bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Jadi pada intinya harus terbuka dalam satu hubungan gitu. Jadi biar semuanya itu berjalan dengan baik. Kiranya sampai di sini dulu ya guys, cukup dimengerti penjelasan dari Mbok D. Mohon maaf nih guys kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mbok D di sini bukan mau menggurui, bukan mau sok tahu, tetapi Mbok D membagikan pengalaman hidup Mbok D ya. Setelah 26 tahun bercerai, lalu Mbok D tidak kapok-kapoknya Mbok D menikah lagi sama seorang berondong ya, yang jauh lebih muda umurnya. Tetap Mbok D semangat gitu loh. Itu tadi guys, dengan cara seperti ini itu benar-benar insya Allah membuat hubungan kita lebih intim antara suami istri dan partner kita gitu. Oke guys, sekali lagi guys ya, pokoknya kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan, dan yang benar silahkan diambil hikmahnya, yang tidak benar diabaikan saja guys. Mbok D masih manusia biasa, tidak mungkin kalau Mbok D itu tidak ada salahnya ya. Mbok D penuh dengan kesalahan dan penuh dengan dosa. Jadi mohon maaf gitu kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat ya guys ya. Sehat-sehat selalu guys, jangan lupa bahagia dan jangan lupa tersenyum. Senyuman itu ibadah guys ya. Dan ketemu lagi guys di video berikutnya. Cerita yang berbeda tetapi gelombangnya masih sama. Ya, dari Sandra Jamin B, Mbok D, yang ginuk-ginuk, yang selalu happy guys, menikmatin hidup ini. Oke guys, I love you. Bye-bye.